Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti akan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Interaksi yang dilakukan tentu saja memiliki tujuan yang hendak dicapai, seperti pertukaran informasi terbaru atau hanya sekedar untuk berkomunikasi, berbincang bersama dengan manusia lainnya. Lalu apa itu komunikasi? Kami dari kelompok 6 akan menjabarkan materi terkait komunikasi yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rizky Dwianto dengan NIM 21059118 sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemapar materi yaitu Syamsil Huda dengan NIM 21059129, Rizky Aulia Pratama NIM 21059120 dan Syahidil Fitrah Rahman dengan NIM 21059128. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ialah definisi komunikasi. Komunikasi secara umum adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi yang terhubung dengan lingkungan. Lalu pengertian menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Charles H. Cooley, komunikasi berarti suatu mekanisme hubungan antara manusia yang dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan dan membacanya melalui ruang dan menyimpannya dalam waktu dekat. Lalu, menurut De Odorson dan De Dorson, komunikasi adalah penyabaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol. Materi selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Unsur-unsur komunikasi yang pertama ada komunikator atau pengirim, komunikan atau penerima, ketiga ada saluran media. Tahapan dalam komunikasi. Yang pertama ada tahap ideasi, adalah tahap di mana proses penciptaan gagasan atau informasi dilakukan oleh komunikator. Yang kedua ada tahap encoding, adalah tahapan informasi yang disusun dalam serangkaian simbol dan bentuk untuk dikirimkan kepada komunikan dan juga pemilihan media komunikasi. Yang ketiga ada tahap pengiriman, adalah tahapan di mana pesan yang disampaikan melalui saluran media komunikasi yang tersedia dalam organisasi. Yang keempat, tahap penerimaan, pesan yang akan diterima oleh komunikan setelah dikirim melalui media komunikasi. Yang kelima, tahap encoding, adalah menginterpretasikan dan membaca pesan yang diterima serta menguraikan secara langsung atau tidak langsung melalui suatu proses berpikir. Yang keenam, tahap tindakan, adalah komunikan memberikan respon terhadap pesan yang diterimanya. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi pada umumnya membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi adalah fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan juga fungsi integratif. Baiklah, selanjutnya materi tentang proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi internal, yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi internal ini antara lain komunikasi yang terjadi antara para pengurus atau anggota dalam ruang lingkup suatu organisasi. Sedangkan komunikasi eksternal ini komunikasi yang terjadi antara para pengurus atau para anggota perusahaan dengan masyarakat umum. Komunikasi internal ini terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama ada downward communication atau komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini terjadi antara para atasan dengan bawahan seperti para manajer atau supervisor dengan para karyawannya. Yang fungsi ini meliputi penyampaian instruksi kerja, kemudian penyampaian informasi mengenai peraturan kerja, dan yang terakhir pemberian motivasi kepada para karyawan. Yang kedua, ada upward communication atau komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini berlangsung antara para karyawan atau para anggota dengan para atasannya, atau para karyawan dengan para manajer atau para supervisor. Fungsi komunikasi ini antara lain untuk mengenai penyampaian tugas-tugas yang sudah dikerjakan, kemudian penyampaian informasi mengenai permasalahan-permasalahan karyawan yang tugasnya tidak bisa diselesaikan, dan yang terakhir penyampaian keluhan dari karyawan ke atasan. Bagian yang ketiga ada
Horizontal communication atau komunikasi sesama. Komunikasi ini terjadi antara sesama karyawan, dan fungsi komunikasi horizontal antara lain memperbaiki koordinasi tugas. Yang kedua, upaya untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, saling berbagi informasi. Dan yang terakhir, membina hubungan dan mempererat kekeluargaan. Bagian yang terakhir dari komunikasi internal yakni interline communication atau komunikasi lintas saluran. Komunikasi ini untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Tetapi dalam interline communication ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus meminta izin dari atasan, dan yang kedua harus memberitahu hasil komunikasi kepada atasan. Selanjutnya ada komunikasi eksternal. Seperti yang telah dijelaskan di atas, komunikasi ini terjadi antara para pengurus atau anggota organisasi kepada masyarakat umum. Komunikasi eksternal juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada komunikasi dari organisasi kepada masyarakat, seperti sebuah perusahaan melakukan konferensi pers, iklan, atau membuat brosur. Yang kedua ada komunikasi dari masyarakat kepada organisasi. Ini bisa berbentuk seperti saran atau kritikan, atau tidak hotline customer service 24 jam kepada perusahaan. Bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan bentuk. Terdiri dari komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi tanpa menggunakan alat. Contohnya, berbicara langsung kepada seseorang. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang biasanya menggunakan alat. Contohnya itu komunikasi melalui radio atau televisi. Yang kedua, komunikasi berdasarkan sasaran. Terdiri dari komunikasi massa, komunikasi kelompok, dan komunikasi perorangan. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan arah pesan. Terdiri dari komunikasi satu arah dan komunikasi timbal balik. Komunikasi satu arah yaitu komunikasi yang disampaikan oleh sumber kepada sasaran atau penerima, di mana penerima tidak diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Sedangkan komunikasi timbal balik adalah komunikasi yang disampaikan kepada sasaran atau penerima dan penerima memberikan umpan balik. Hambatan dalam komunikasi berorganisasi. Yang pertama itu hambatan dari proses komunikasi. Terdiri dari hambatan dari pengirim pesan, hambatan dalam penyandian atau simbol, hambatan dalam bahasa sandi, hambatan dari penerima pesan, dan hambatan dalam memberikan feedback. Yang kedua, hambatan fisik. Contohnya, gangguan kesehatan seperti kurang berfungsinya pendengaran secara normal dan penggunaan alat komunikasi seperti lemahnya sinyal atau jaringan handphone. Yang ketiga, hambatan semantik, yaitu gangguan dalam faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Yang keempat, hambatan psikologis. Contohnya, perbedaan antara nilai-nilai dan harapan antara pengirim dan penerima pesan, sehingga menimbulkan emosi dan pemikiran yang berbeda. Yang kelima itu hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosi, prasangka pribadi, persepsi, kecakapan, atau ketidakcakapan, dan lain sebagainya. Adapun cara untuk mengatasi hambatan komunikasi dalam berorganisasi yaitu yang pertama menggunakan feedback atau umpan balik. Pada tahap ini, kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menyampaikan ide atau gagasannya, sehingga tercipta iklim komunikasi dua arah. Yang kedua, kenali si penerima berita. Kita sehendaknya mengetahui informasi terkait penerima berita tersebut seperti alat
seperti latar belakang pendidikannya, pengetahuannya terhadap subjek pembicaraan, minat dan perasaannya, dan lain-lain. Yang ketiga, rencanakan secara teliti. Dalam hal ini kita harus mempertimbangkan setiap hal yang akan disampaikan secara teliti agar tidak menyakiti hati penerima informasi. Dari penjabaran yang telah disampaikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu komunikasi ialah proses seseorang atau beberapa orang, kelompok maupun organisasi menciptakan atau menggunakan informasi yang terhubung dengan lingkungan. Tahapan komunikasi ialah tahap ideasi, tahap encoding, tahap pengiriman, tahap penerimaan, tahap encoding, dan tahap tindakan. Dan hambatan dalam berkomunikasi dapat berupa hambatan dari proses komunikasi itu sendiri, hambatan fisik, hambatan semantik, hambatan psikologis, dan hambatan manusiawi. Hambatan tersebut dapat dihindari dengan penggunaan feedback yang baik, mengenali penerima informasi, dan mempertimbangkan setiap hal yang ingin disampaikan. Sekian dari kami kelompok 6. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan, silakan menyampaikan pertanyaannya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.